Oke, di sini gue mau sedikit sharing-sharing tentang pengalaman gue mengikuti seleksi CASN atau CPNS tahun 2023. Kebetulan gue ngelamar di kejaksaan di bagian pengadministrasian penanganan perkara. Nah, buat yang belum tahu bahwa penerimaan atau seleksi CPNS ini bisa diikuti oleh lulusan SMA, jadi nggak harus lulusan S1 aja, lulusan SMA pun juga bisa, karena kebetulan gue juga lulusan SMA dan posisi yang gue lamar juga buat lulusan SMA tentunya. Nah, buat seleksi CPNS ini ada 3 tahapan. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga seleksi kompetensi bidang. Yang mau gue bahas saat ini adalah fokus ke seleksi administrasinya aja. Seleksi administrasi ini adalah seleksi di mana kalian perlu melampirkan berkas-berkas tertentu atau dokumen-dokumen tertentu. Oh ya, tentunya buat daftar CPNS ini kalian harus berusia 18 atau 17 sampai 35 tahun ya. Itu range usianya di usia segitu. Jadi kalau misalnya kalian gagal, bisa coba lagi di tahun-tahun selanjutnya. Oke, kita ke berkas yang pertama aja ya. Dokumen yang pertama itu ada SKCK yang perlu dilampirkan. Kebetulan sebelumnya gue udah bikin SKCK, jadi tinggal memperpanjang aja. Kemarin gue nyoba memperpanjang di Polsek, tapi ternyata kan ditanya dulu sama pihak Polseknya memperpanjang buat kepentingan apa, kerja atau apa. Nah, gue bilang buat kepentingan CPNS. Ternyata tidak bisa kalau buat kepentingan CPNS, itu harus di Polres, karena takutnya nanti gagalnya di SKCK ini. Yang kedua, surat lamaran Jaksa Agung. Surat lamaran Jaksa Agung ini sudah ada, maksudnya formatnya ada dari panitia, jadi kita tinggal tulis tangan aja, karena kebetulan disuruhnya tulis tangan buat surat lamaran Jaksa Agung gitu. Nah, yang ketiga, surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, karena sebelumnya informasinya kurang jelas gitu, harus bikinnya di mana, maksudnya di instansi mana, puskesmas apa rumah sakit atau apa instansi yang tertentu yang bisa atau tidak bisa. Kebetulan gue sama teman gue bikinnya di puskesmas gitu, tapi teman-teman yang lain yang ikut di kejaksaan juga bikinnya di rumah sakit karena takutnya gak lolos karena bikin di puskesmas, kata mereka seperti itu, tapi gue bikin di puskesmas gitu. Nah, yang keempat, surat keterangan sehat BMI. Ini pun sama, gue bikinnya di puskesmas juga gitu, tapi yang lain bikinnya di rumah sakit. Yang kelima itu KTP. Yang keenam, surat pernyataan dengan format sebagaimana anak. Yang ketujuh, surat pernyataan diri. Nah, yang keenam dan ketujuh ini sama juga, udah ada di panitia, jadi kita tinggal ketik ulang. Nah, yang keenam ketujuh ini cuma ketik ulang, tidak ditulis tangan. Yang kedelapan, sertifikat komputer itu wajib punya gitu, karena memang pekerjaannya berhubungan dengan komputer. Yang kesembilan itu ijazah. Ijazah itu bolak-balik ya, bolak-balik, jadi kan di belakang ijazah ada nilai, namanya transkrip nilai gitu, itu diuploadnya nanti bolak-balik, halaman depan sama halaman belakang. Yang ke-10 itu SKHUN, karena kebetulan gue lulusan COVID, tidak ada ujian-ujian nasional yang kayak itu terakhirnya, jadi yang gue lampirkan itu yang nilai yang di belakang ijazah itu transkrip, jadi diuploadnya 2 kali. Cuma yang pertama itu kan upload ijazah itu depan belakang, nah yang SKHUN ini gue ganti sama transkrip. Nah, yang ke-11 itu pas foto ya, pas foto itu pakai kemeja merah sama backgroundnya putih, maksudnya background kemeja putih, backgroundnya merah, seperti itu ya. Nah, yang jadi bahan was-was gue itu karena gue kan sama teman gue bikinnya di puskesmas banyaknya, sedangkan yang lain bikin di rumah sakit, jadi takut gak lolos. Tapi ternyata teman gue lolos, gue tuh nggak lolosnya di BMI. Keterangannya itu karena berat badan gue tidak proporsional gitu ya, sedangkan teman gue kan proporsional, yang sama-sama bikin di puskesmas, ternyata dia pun lolos. Nah, buat yang surat keterangan sehat itu kalau di instansi yang lain misalnya Kemenkumham itu memang wajibnya di rumah sakit surat keterangan sehat yang BMI itu. Tapi buat kejaksaan itu nggak masalah di puskesmas juga, karena itu yang terjadi pengalaman gue sama temen gitu. Jadi seperti dia, semoga video kali ini informatif gitu, menambah wawasan lo, dan semangat buat yang sedang daftar atau ikutan CPNS ini. Semoga kalian lolos di semua seleksinya sampai akhir.
Sekian dari gua. Sampai jumpa.